Nah, kita sekarang bagaimana melihat hasil debat, bukan hasil ya, perdebatan proses perdebatan di malam ini? Pertama begini, kalau bicara debat ya, saya mengusulkan nanti di DPR itu ada perubahan konsep ya. Kita ini kan bicara debat itu kan sebetulnya bicara visi dan misi kan begitu kan. Nah, bicara visi dan misi itu secara logika harusnya visi misinya dipaparkan dulu. Ya, dari awal. Jangan langsung debat. Anda mendebat apa gitu. Jadi misalnya ada 5 kali acara pemaparan visi dan misi. Yang pertama itu untuk 01, kasihlah 2 jam, 3 jam itu pemaparan visi dan misi secara lengkap. Kalau ada panelis itu mengelaborasi visi dan misi itu. Gitu. Dia nggak lari dari visi dan misi ini. Kemudian yang kedua, membahas visi misi 02. Yang ketiga, membahas visi dan misi 03. Jadi kita itu punya kerangka berpikir gitu loh. Yang lengkap. Lah kalau modelnya seperti sekarang, silahkan sampaikan visi dan misi Anda mengenai bidang hukum politik dan keamanan dalam waktu 2 menit. Bisa ngomong apa, Bang? Ya akhirnya larinya ke kasus. Larinya ke kasus, Bang. Akhirnya kan potongan-potongan kan nggak komprehensif kan, Bang, gitu. Nah, kalau sudah dipaparkan, nanti baru kemudian pada pemaparan yang keempat atau kelima atau bahkan keenam mau berdebat, silakan. Tetapi perdebatan nanti nggak lari dari pemaparan visi dan misi yang sudah lengkap gitu loh, Bang. Benar. Itu, Bang, seharusnya ya menurut saya ke depan itu harus diubah. Dan hampir banyak pembahasan ke situ kan. Ya, orang menunggu visi misi tapi nggak ada. Keluar, Bang. Nggak keluar. Bahkan yang terjadi sesungguhnya yang diperdebatkan itu bukan visi dan misi. Tetapi pertanyaan dari para panelis dengan isi kepala pikiran mereka masing-masing. Jadi ini kayak gimana ya? Kita mau tahu visi misinya presiden, wakil presiden. Tetapi kita disuguhi dengan isi kepalanya para panelis, Bang. Pertanyaan yang kemarin diundi itu kan diproduksi oleh panelis. Gitu loh. Baru mereka betul, akhirnya kita ngomongin kasus-kasus, Bang. Kita bukan bicara visi dan misi. Akhirnya kita bicara peristiwa-peristiwa pada hari ini atau di masa lalu, bukan bicara masa depan. Sementara visi dan misi itu kalau menurut saya proporsi terbesarnya adalah bicara masa depan. Mau ngapain, mau menuju kemana. Yang tentunya didasarkan kepada situasi dan kondisi pada hari ini. Jadi kita, Bang, kalau bicara debat pada hari ini, menurut saya meleset banyak. Meleset banyak. Nggak dapat tuh yang namanya visi dan misi itu nggak terlalu dapat menurut saya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ini adalah political show. Ini adalah talk show. Yang mohon maaf dengan segala hormat tidak lebih daripada acara debat biasa di televisi. Kalau di TV One itu misalnya ada catatan demokrasi, 2 sisi, 1 meja, 3 sisi, 1 meja Kompas gitu. Loh ini kan sebetulnya kan 1 meja aja. Cuman mejanya aja nggak ada. Yang ada tuh lingkaran gitu loh, Bang. Ya, yang datang itu bukan panelis, tetapi kemudian para calon presiden. Yang terjadi adalah bantah-bantahan, serang-serangan. Menarik sih, Bang, sebagai sebuah pertunjukan politik itu menarik. Misalnya kita melihat Pak Prabowo ngomong, Mas Anies. Ya, kalau demokrasi nggak ada, nggak mungkin Anda itu jadi gubernur, ya kan? Ya kan, saya kan yang mendukung Anda kan ke rumah saya, kan gitu. Ya kita terhibur sih, tetapi kan balik lagi, apa iya itu visi dan misi gitu loh. Apa iya itu visi dan misi gitu. Balik lagi kemudian bicara apa? Pak Prabowo, bagaimana sikap Anda terhadap masalah HAM? Ya, Pak Prabowo jawabnya, ya masalah HAM itu kan saya sudah jelaskan berkali-kali. Ya kan? Dan biasanya ini muncul kalau polling saya tinggi. Ya balik lagi ke situ. Maksud saya nggak kelihatan, Bang. Kita dapat visi dan misi itu nggak dapat. Bagaimana menjelaskan visi dan misi yang ratusan halaman itu dalam 2 menit? Gilo apa kata orang lain, Bang, gitu. Iya, gitu loh, Bang. Jadi kalau menurut saya sebagai sebuah political show, dia dapat gitu. Tetapi kalau kita bicara political show, sayang amat gitu loh. Untuk sebuah forum yang disebut sebagai debat kandidat, diselenggarakan oleh KPU gitu. Tapi sebetulnya yang kita dapat itu lebih banyak show-nya. Dan saya yakin ini kan yang nonton juga orang-orang di luar negeri kan. Pengamat-pengamat politik internasional di luar negeri juga mereka mau tahu kan. Presiden Indonesia, sehingga mereka bisa menyesuaikan kan. Kalau si ini terpilih, begini visinya. Si Prabowo begini, Anies begini. Tapi kan dia nggak dapat sama sekali tuh. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu peduli, Bang, dengan orang luar negeri. Tapi konstituen kita inilah, para stakeholder utama ini, Bang. Kalau luar negeri itu kan dia tinggal harusnya terima aja kan. Apapun hasilnya ya dia pasti menyesuaikan diri kan dengan presiden terpilih. Tetapi rakyat kita ini kan gini, para pengamat, para ahli, semua selalu mengatakan
rakyat itu harus memilih berdasarkan visi dan misi. 1 visi dan misi, 2 visi dan misi, 3 visi dan misi, kan kira-kira begitu. Tapi kan akhirnya proses dan mekanisme yang ada itu tidak menyediakan apa yang dibilang penting tadi itu. Dan mereka diam saja. Mereka nggak menangkap gitu loh. Apa yang salah dengan itu? Kalau saya menangkap banget, Bang, ini salah ini. Salah memang. Salah ini, Bang. Kita sendiri mau bahasnya bingung. Loh iya, Bang. Akhirnya kan kita bicara kasus-kasus. Akhirnya kita bicara ketawa-ketawa gitu. Coba calon presiden ini, wakil presiden ini dikasih kesempatan. Pemaparan utuh dari awal sampai ke akhir. Kan menarik juga, Bang. Kita mau membahasnya juga enak. Bagaimana pembahasan tadi malam dari kandidat 01? Soal ekonomi, soal politik, soal hukum. Kita dapat strukturnya, Bang. Dapat strukturnya, dapat kontennya. Sekarang, jangankan konten, struktur aja kagak dapat, Bang. Ini random, Bang. Abang bayangkan, pertanyaan itu hasil undian. La haula wala quwata illa billah. Kalau dulu seperti kita ada, kalau ada di Jakarta Fair itu ada main kim namanya. Iya, Bang. Tahu kan main kim kan? Iya. Dikocok dulu, selikur Anda tahu 21 apa kan begitu. Coba dicek pertanyaan yang muncul tadi malam itu, berapa biji itu yang ada dalam visi misi. Jangan-jangan nggak separuh, Bang. Karena itu bukan mencerminkan isi kepala calon presiden wakil presiden, tapi mencerminkan isi kepala panelis. Salah kaprah total, Bang. Saya selama ini terus terang nggak terlalu memikirkan juga soal debat ini kan. Karena menurut saya sebetulnya debat itu hanya berpengaruh terhadap jumlah yang kecil aja. Tetapi kok setelah tadi malam itu saya di salah satu televisi untuk jadi panelis segala macam, saya mikirnya jadi agak panjang. Sorry, bukan sebelum ini. Gara-gara kemarin banyak debat soal debat. Debat soal format debat kan, akhirnya saya jadi mikir, ini memang sebetulnya formatnya salah gitu loh. Berawal dari takut debat lah segala macam, formatnya memang salah. Menurut saya formatnya harus diubah. Dari hulu sampai hilir salah. Iya, ini untuk anggota DPR yang akan datang nih tolong direvisi lah. Tapi masih ada kan yang untuk yang kedua nanti kan beri aja kesempatan kan? Nggak bisa, Bang, karena memang setahu saya ya, undang-undangnya itu sudah mengatakan ini debat, Bang. Tinggal utak-atiknya itu adalah debat kandidat presiden, debat kandidat wakil presiden. Tapi semuanya debat, Bang. Nggak ada judulnya tuh pemaparan visi dan misi itu nggak ada. Bukan istilahnya debat visi misi. Enggak, iya debat lah, Bang. Pokoknya debat lah. Tapi pemaparan visi dan misi, kandidat A, kandidat B, kandidat C, dikasih waktu satu kesempatan tuh betul-betul dari A sampai Z, nggak ada, Bang. Dan kalau kita bilang debat juga tanggung ya. Artinya kalau debat itu kan dialognya jalan kan. Ini kan dibaca lagi, coba tanya, ini jawab, lucu. Jadi ini menurut saya ini ya di atas kelompen capir sedikit lah ya. Iya, Bang, tanggung, Bang, karena mau bicara debat, ya dibebaskan aja kayak acara-acara talkshow televisi yang kita bilang tadi itu, kan begitu kan, gitu. Jadi itu baru debat yang sesungguhnya itu terjadi. Tetapi format seperti itu kan dianggap terlalu longgar, bahkan mungkin terlalu liar. Untuk pilpres gitu. Ya, saya sih fine-fine saja dibuat pengaturan seperti itu. Tetapi balik lagi kata kuncinya, Anda sebelum debat, tolong dipaparkan dulu secara komprehensif. Kalau enggak, Anda itu mendebatkan hal-hal yang yang sehari-hari sehari-hari sudah dibicarakan orang. Dan lebih, maksud saya sehari-hari dibicarakan orang dan mereka lebih ahli lagi. Nah, soal debat ini ya, Bang ya, kan pasti pertanyaan berikutnya, bagaimana pengaruhnya? Nah, tentu kita tunggu teman-teman yang survei ya pasca debat ini. Pertama, yang nonton berapa? Kedua, yang pendapatnya menjadi berubah berapa? Yang ketiga, berubahnya kemana? Gitu. Nah, kalau secara matematika, Bang, pengalaman sebelumnya, yang nonton debat itu anggaplah 30%. Nah, dari 30% ini, sebetulnya yang menurut saya harus dibagi lagi. Sebagian itu sudah punya pilihan yang kuat, sebagian sudah punya pilihan tetapi masih lemah, sebagian lagi belum punya pilihan. Nah, debat itu pasti berpengaruh kepada mereka yang belum punya pilihan atau yang imannya masih lemah. Kalau imannya sudah kuat, mereka nonton debat itu nggak akan berpengaruh. Mereka akan melihat pakai kacamatanya. Semua yang disampaikan, semua yang ditampilkan oleh kandidat favoritnya akan dianggap bagus, yang lain itu jelek. Gitu. Ya, itu yang teori yang saya sebut sebagai uses and gratification itu. Kita menggunakan informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Kalau nggak sesuai, kita tolak kan gitu. Nah, berapa jumlah yang undecided dan masih lemah pilihannya?
Kalau pakai surveinya indikator misalnya, yang undecided 5%. Yang pilihannya masih lemah 20%. Berarti berapa? 25%, Bang. Jadi 25% dari 30 yang nonton, itu berapa? Separohnya 15, 7,5% barangkali, Bang. 7,5%. Jadi ya 7,5%. Kalau bicara apakah kemudian akan berpengaruh terhadap, ya sebentar, 7,5% itu kan apa? Dia kan nggak kemudian bulat ke satu kandidat kan? Iya. Ya nanti tersebar juga ketiga kandidat ini. Jadi kalau dipukul rata, barangkali akhirnya 7,5%, kalau dibagi 2,5 lah kira-kira begitu. Nah 2,5 kalau terbagi rata, akhirnya kan ya nggak mengubah konstelasi juga gitu. Tetap aja situasi dan kondisinya tetap seperti semula. Gitu. Tapi mayoritas intinya menurut saya yang nonton itu sebetulnya udah punya pilihan dan karena itu sebetulnya nggak bisa mengubah banyak.